Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Purnama Indah Sinaga dengan NIM 2103050064. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai percobaan protein pada berbagai bahan pangan. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Dalam makhluk hidup, protein berperan sebagai pembentuk struktur sel, dan beberapa jenis protein memiliki peran fisiologis. Protein merupakan polimer dari sekitar 21 asam amino berlainan yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Protein ini merupakan pembangun yang sangat penting pada siklus kehidupan manusia. Protein digunakan sebagai zat pembangun tubuh untuk mengganti dan memelihara sel tubuh yang rusak, reproduksi, mencerna makanan, dan kelangsungan proses normal dalam tubuh. Sumber protein ini biasanya dari kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti telur, teri, ikan segar, daging, udang, susu, dan sebagainya. Adapun fungsi dan peranan protein bagi tubuh yaitu untuk membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh, untuk memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan sel yang rusak atau mati, menyediakan asam amino diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan, juga sebagai mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler atau intraseluler, dan intravaskuler. Adapun tujuan dari percobaan protein ini yaitu untuk mengetahui kandungan protein pada beberapa bahan dan juga untuk mengetahui reaksi uji terhadap asam amino dan protein pada bahan. Adapun prosedur percobaan pada praktikum ini yaitu yang pertama penentuan titik isoelektrik, yaitu bahan dihancurkan dengan air masak kecuali susu segar dengan perbandingan 1:1, dan untuk lateks itu 1:2. Kemudian bahan dimasukkan ke dalam beker glass, lalu dilakukan perlakuan, yaitu perlakuan 1 ditambahkan asam asetat sebanyak 25%, perlakuan 2 ditambahkan asam lemon, perlakuan 3 ditambahkan natrium hidroksida 0,1 N, lalu diukur dan dicatat pH penggumpalannya. Nah, selanjutnya prosedur yang kedua yaitu pengujian gluten. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, ditimbang 10 gram tepung terigu dan ditambahkan 5 ml air. Kemudian diuleni hingga terbentuk adonan yang kalis. Lalu dibentuk adonan menjadi bulatan dan direndam dalam air selama 1 menit. Kemudian dicuci hingga air cucian menjadi jernih. Lalu sisa adonan atau gluten basah dikeringkan dalam oven suhu 100 derajat Celcius sampai kering. Kemudian ditimbang gluten yang telah dikeringkan tadi, lalu dihitung gluten yang telah dikeringkan, dihitung dengan rumus persen gluten sama dengan berat gluten per berat tepung dikali 100%. Yang ketiga yaitu prosedur pengujian daya larut. Yang pertama, dipisahkan kuning dan putih telur, diukur volume buih telur tersebut, lalu dikocok buih telur menggunakan mixer sampai putih telur tadi menggunakan mixer sampai terbentuk buih. Kemudian diukur volume buih yang terbentuk, lalu dihitung daya buihnya dengan rumus persen buih sama dengan volume buih per volume putih telur dikali 100%. Sekian dari saya mengenai video protein pada berbagai bahan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.